Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, bicara soal hidayah. Apakah orang yang telah diberi hidayah, ujian yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada orang yang tidak mendapatkan hidayah, Mah? Apakah ujiannya lebih berat? Semua manusia pasti suatu saat diberikan ujian. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Nggak usah jauh deh Ipah lihat. Kalau ada anak SD ujian, pelajaran yang diuji pelajaran SD. Betul? SD. Betul. Kalau lulus naik SMP, dikasih ujian, pelajarannya SMP. Naik SMA, dikasih ujian, pelajaran SMA, S1, S2, S3. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Itulah kenapa orang yang berputus asa oleh Allah dikatakan orang kafir. La tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Makanya jangan Anda berkecil hati. Ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Tapi jangan khawatir. Selama kita bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah, masalah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Lihat diri kita semua. Saya yakinnya kita semua punya masalah dulu. Berat luar biasa. Sampai kita berpikir rasanya saya tidak sanggup mengatasi masalah ini. Tapi dengan catatan kita bertakwa kepada Allah, saat ini toh bisa terlewati. Makanya kejar hidayah bukan nungguin hidayah. Baik. Ya, baik, Mah. Apakah hidayah itu hanya untuk orang muslim saja? Karena ada ungkapan, muka-muka saudara saya yang non muslim dapat hidayah. Hidayah itu buat semua manusia. Yang namanya manusia oleh Allah itu pasti diberikan hidayah selama Allah berkehendak. Makanya tadi Mama katakan dalam Al-Quran. Anda lihat, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Nah, tapi yang namanya hidayah kita lihat. Tidak sedikit orang yang non-muslim masuk Islam gara-gara dapat hidayah. Bagi kita nih Mah, ingin merasa bahwa tandanya kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah tuh apa tandanya Mah? Tandanya bahwa saya sekarang, misalnya kemarin nggak bener kelakuannya tukang teler, tukang mabok, seret, ya Allah dosa amat saya. Itu sudah dikasih setitik hidayah. Artinya saya harus meninggalkan ini, berpindah. Caranya bagaimana? Berpindah pergaulan. Kalau ini orang nggak pada bener, sekarang berpindah pergaulan kita. Ini menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tetap berkecimpung dengan orang yang tidak baik, tidak mustahil hidayah akan sirna. Makanya pergaulan sangat menentukan siapa kita sesungguhnya. Anda lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang yang benar. Insya Allah kita orang jujur, orang benar, memberikan pengaruh positif buat kita yang bergabung di sini. Semuanya insya Allah. Amin. Luar biasa. Itulah hidayah Allah. Makanya kadang-kadang kita takut dibilang kegeeran nih Mah. Apakah salah satu tanda kita sudah mendapatkan hidayah adalah ketika kita diberi kemudahan dalam beribadah atau beramal soleh. Kadang-kadang kita mau sholat, aduh sholat di mana susah banget. Tiba-tiba, ada tempat nih enak nih buat sholat nih. Takutnya nih kita GR. Apakah itu termasuk sudah dapat hidayah? Nah itu jangan kita GR. Karena otak di atas. Berusaha bagaimanapun caranya cari tempat sholat yang enak. Jangan kita, tuh kan karena saya mah dekat sama Allah, Allah kasih tempat. Inilah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takwa kepada Allah, nggak ada yang sulit, semua jalan keluarnya ada. Iya, siap, itu termasuk nyari tempat sholat di mana ya? Di situ bisa. Gampang gitu ya, nah, dapat kemudahan gitu. Selalu mudah. Oke. Mama bilang hidayah itu harus dijemput bukan ditunggu.
pengajian sudah mah, baca-baca ilmu tentang keimanan dan ketakwaan untuk mengubah dia supaya lebih beriman lagi, udah mah. Tetapi belum aja tuh berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, tetap aja maksiat terus. Padahal dia sudah berusaha untuk menjemput hidayah itu, Pak. Tapi masih belum ada perubahan. Kalau dia berusaha menjemput, artinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia tidak merealisasikan ilmu yang dia miliki. Makanya dikatakan kalau ada orang punya ilmu nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita punya ilmu diamalkan dalam hidup. Ini kadang-kadang orang diajarin berarti punya ilmu lilin. Orang diterangin dia lumer, ini salah. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Harus kita mulai, kita punya ilmu, amalkan oleh kita, baru mengajak orang lain. Itu yang benar.